Selamat malam pemirsa, dalam beberapa hari terakhir ini kita disuguhkan bagaimana berjalannya sidang dengan para terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Beberapa hari lalu kita sudah mendengarkan tuntutan terhadap Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Dan kemarin kita juga sudah menyimak bagaimana Putri Chandrawati juga dituntut beserta Richard Eliezer, masing-masing 8 dan 12 tahun penjara yang dibacakan oleh JPU. Nah, tuntutan ini juga dipenuhi reaksi dari publik, reaksi beragam dari publik. Ada yang merasa kecewa, bagi keluarga Joshua, tuntutan terhadap Putri sangat mengecewakan. Sementara untuk Richard Eliezer yang dituntut 12 tahun, mengusik rasa keadilan publik, demikian. Jaksa dituding seolah tidak mempertimbangkan peran Richard sebagai justice collaborator. Lalu adilkah tuntutan terhadap para terdakwa dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua ini? Dan seperti apa kira-kira vonis yang akan dijatuhkan oleh hakim pasca tuntutan ini? Kami akan membahasnya di Dua Sisi malam hari ini. Bersama saya, Dwi Anggia. Kita saksikan bersama tadi bagaimana reaksi ibunda dari Brigadir Yosua yang sangat emosional menerima tuntutan terhadap Putri Chandrawati dan juga terhadap Richard Eliezer dan juga Ferdy Sambo, Ricky Rizal serta Kuat Ma'ruf. Tidak hanya keluarga Joshua yang bereaksi, publik pun juga bereaksi dengan tuntutan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum. Seperti apa nanti selanjutnya? Kami akan berdiskusi malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya. Di ujung sebelah kanan saya sudah hadir Prof. Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Boleh digunakan mikrofonnya Prof ya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya. Di sebelah kiri saya ada Bung Roni Talapesi, pengacara Richard Eliezer. Selamat malam Bung Roni, boleh digunakan. Selamat malam Mbak Anggi. Ya. Di ujung sebelah sana ada Bung Martin Lukas Simanjuntak, pengacara keluarga Joshua. Selamat malam. Selamat malam Mbak Dwi, selamat malam pemirsa TV One. Ya, dan juga bergabung dari Wakil Ketua LPSK, Bang Edwin Partogi. Selamat malam yang bergabung via Zoom. Bang Edwin. Selamat malam Mbak Anggia, Prof. Gayus, Ya, selamat malam. Bang Roy, Bang Roni, dan Bang Martin. Ya, dan ini baru saja tiba. Silakan bergabung di sini Bung Febri, di kuasa hukum dari Putri Chandrawati. Ya, terima kasih sudah hadir Bapak-Bapak. Kita sudah melihat dan mendengarkan tuntutan dan juga sudah melihat bersama-sama bagaimana reaksi publik terhadap tuntutan ini. Saya langsung ke Bung Roni. Yang ingin saya tanyakan, untuk Richard sendiri, kita melihat sangat emosional ya di persidangan, bahkan meneteskan air mata. Setelah itu Anda sempat berangkulan dengan Richard. Keluar dari ruang sidang, apa yang disampaikan Richard kepada Anda? Iya Mbak Anggi, tentunya ini kan sangat berat buat Richard Eliezer ya. Kalau kita lihat bahwa dia masih muda, masih umur 24 tahun dan kemudian harapan keluarga dan juga masih punya masa depan. Jadi ketika dibacakan tuntutan tersebut, rasanya tidak adil buat Richard Eliezer kan. Ada pernyataan mungkin dari Richard kepada Anda disampaikan? Dia tidak berkata apa-apa Mbak Anggi, cuma saya kuatkan bahwa perjuangan belum selesai karena ini masih di tahapan tuntutan. Tentunya nanti kita lihat di
pledoi dan juga harapan kami kepada majelis hakim nanti terhadap putusannya. Ada terbersit penyesalan nggak jadi GC tapi malah dapat tuntutan segini? Tidak ada. Dari Richard sendiri? Tidak ada Mbak Anggi. Bahwa dia berkata bahwa dia senang kalau dia jujur gitu. Karena ini adalah ajaran dari orang tuanya. Nilai value dari seorang masyarakat kecil ketika dia jujur, dia bangga. Oke, sebagai kuasa hukum, Anda melihat tuntutan jaksa ini seperti apa, Bang Roni? 12 tahun untuk seorang yang menyandang justice collaborator? Iya Mbak Anggi, tentunya kan terkait dengan status justice collaborator ini kan proses panjang. Dan ini kan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kalau kita menyimak bersama, saya pikir publik sudah tahu bahwa proses asesmen ini panjang. Dan tahapannya pun sangat panjang, kemudian tahapannya juga pun semua bisa dilewati oleh Richard Eliezer sampai dia ditetapkan sebagai justice collaborator. Tentunya dalam proses persidangan ini kita lihat bersama bagaimana si Richard Eliezer kooperatif, kemudian hal-hal yang disampaikan di persidangan ini yang mengungkap kasus ini yang menjadi terbuka ya. Nah terkait dengan tuntutan hari ini tentunya kami kan melihat bahwa ada perbedaan pandangan antara kami dan jaksa penuntut umum. Nah kami melihat ada beberapa poin, beberapa hal tentunya kan nanti itu akan kita sampaikan di dalam nota pembelaan Mbak Anggi. Ya. Oke, sudah bergabung juga bersama kami Bung Edwin Partogi dari LPSK. Bung Edwin. Ya. Sebagai lembaga yang dari awal juga mengawal bagaimana peran Richard sebagai GC di sini, Anda melihat tuntutan seperti ini layak, pas, adil bagi Richard Eliezer? Ya, tuntutannya agak unik, Mbak. Uniknya gimana, Bung Edwin? Ya, uniknya karena di dalam hal yang meringankan, kalau tidak salah di poin pertama, jaksa menyampaikan bahwa hal yang meringankan ada rekomendasi dari LPSK kepada Baradae sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator. Dan dalam pernyataan pers yang disampaikan pihak kejaksaan juga menyatakan bahwa rekomendasi LPSK itu menjadi bahan pertimbangan untuk kemudian dituntut 12 tahun tersebut. Ya, namun di sisi lain juga disebutkan ada pernyataan bahwa Baradae adalah pelaku utama. Pertama, kalau disebutkan bahwa hal meringankan karena Baradae sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator, mengapa penerapan keringanan penjatuhan pidana artinya dalam fase ini adalah soal tuntutan itu kurang tergambar ya. Karena kalau kita membaca di Undang-Undang 31 2014 itu disebutkan bahwa peringanan itu adalah penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Gitu. Sementara kita melihat bahwa PC, Kuat, dan Ricky Rizal jauh lebih rendah dibanding Baradae. Ya. Di dalam undang-undang itu tidak disebutkan soal pasalnya apa, ya. Tidak disebutkan soal kualitas perbuatannya apa. Tetapi yang disebutkan adalah penghargaan karena seorang pelaku itu kemudian bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Nah, itu yang menurut kami belum sepenuhnya tergambar dari tuntutan 12 tahun tersebut. Ya. Jadi dugaan kami di awal bahwa Baradae akan dituntut jauh lebih rendah dibanding PC, Kuat, dan Ricky Rizal. Perkiraan Anda jauh lebih rendah dari itu harusnya? Iya, di sisi lain kemudian kok ada diksi bahwa Baradae pelaku utama. Ya. Kalau Baradae pelaku utama, seharusnya posisi rekomendasi LPSK itu ditolak dong. Oke, gitu. Kalau kita dengarkan, Bung Edwin, maaf saya potong. Kalau kita lihat kembali, pertimbangan yang memberatkan ini kan Eliezer dianggap sebagai intelektual deder ya, di eksekutor yang menghilangkan nyawa ya. Deder, yang menghilangkan nyawa. Dan perbuatannya membuat keresahan di publik juga, tapi juga yang meringankannya di GC. Ini menurut Anda dua hal yang kontradiktif begitu dari pertimbangan jaksa? Kontradiktif karena syarat utama dari seseorang bisa ditetapkan sebagai justice collaborator itu bukan pelaku utama. Nah, bukan pelaku utama. Tapi ketika dibilang sebagai intellectual deder, ya dia pelaku utama. Kok bisa diterima rekomendasi LPSK-nya? Gitu. Dan maka disebutkan sebagai hal yang meringankan. Gitu. Jadi ada dua hal yang sulit, yang tidak bisa kami pahami. Pertama, diterima sebagai hal yang meringankan, tetapi tidak dipertimbangkan dalam tuntutan yang meringankannya. Kedua,
diterima sebagai hal yang meringankan sebagai justice collaborator, tapi masih disebutkan sebagai intellectual dader, gitu. Oke, ini kalau kita mendengarkan juga tadi pagi ini Jampidum juga menggelar rilis ya terkait hal ini. Kita mungkin akan mendengarkan sebentar apa pernyataan dari Jampidum terkait tuntutan yang disampaikan. Kawan-kawan media yang saya hormati, saya yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah hadir di kantor kami di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Apa yang disampaikan Pak Ketut itu resume dari apa yang telah saya sampaikan pada beberapa media kemarin. Saya berturut-turut sampai jam 8:30 malam kemarin. Kenapa saya sampaikan itu? Supaya tidak bias ini. Ini penegakan hukum. Sesuai dengan kewenangan diatur dalam hukum acara pidana. Tugas kami melakukan pembuktian dan proses penuntutan itu. Proses pembuktian itu sesuai dengan ketentuan acara pidana bahwa jaksa membuktikan sesuai dengan ketentuan KUHP 183, 188 KUHP bahwa jaksa telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk melakukan penuntutan, untuk menuntut seseorang di depan persidangan. Itu diatur KUHP. Yang saya ingin sampaikan sebetulnya kepada saudara-saudara kita di seluruh Indonesia, hormatilah kewenangan penuntutan itu. Kami mewakili masyarakat, pemerintah, dan negara. Kewenangan itu diberikan kepada Jaksa Agung sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan 11 tahun 2021. Berwenang melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana. Ini garis bawah. Ini kewenangan kami. Dan dalam melaksanakan kewenangan itu, kami diatur. Di samping undang-undang, juga berapa peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangan tadi. Dalam menentukan tinggi rendah tuntutan pidana. Ada aturannya. Itulah yang saya pakai. Saya mengendalikan itu. Ya, itu pernyataan dari Jampidum Fadil Zumhana yang menyatakan semua sudah berdasarkan aturannya, dan kalau kita dengarkan selanjutnya itu kelanjutannya menyebutkan ini dari perspektifnya jaksa penuntut umum. Wajar kalau terjadi perbedaan. Nanti saya minta tanggapannya Bung Roni ya. Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi.